Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bentuk interaksi keruangan, yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Jenis-jenis migrasi ada 8, yaitu imigrasi. Imigrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri. Imigrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Urbanisasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota. Ruralisasi yaitu penduduk antar pulau dalam suatu negara. Transmigrasi yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara. Evakuasi yaitu masa penduduk karena adanya bencana alam. Sirkulasi yaitu mobilitas yang bersifat sementara, sedangkan komutasi yaitu mobilitas penduduk dari desa kota yang bersifat tidak permanen. Berikut ada komunikasi bentuk interaksi ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, siaran televisi, streaming, website, lalu marketplace. Dari komunikasi tersebut, televisi yaitu menyiarkan kejadian yang aktual, streaming yaitu di dunia interaksi memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian, website jejaring dunia, dan marketplace yaitu merupakan kelompok terjadinya atau bertemunya penjual dan pembeli. Berikut adanya transportasi, bentuk-bentuk interaksi ruang dalam pergerakan barang dan desa, perdagangan internasional ekspor dan impor, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara. Pemateri yang kedua yaitu kerjasama antar negara. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar negara yang merupakan aktivitas timbal balik. Motif kerjasama yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan sebuah negara menjaga kepentingan nasional dan juga lainnya. Contohnya saat Indonesia mengakui gagal panen dan kelangkaan sehingga kebutuhan produk masyarakat tidak tercukupi. Yang kedua, perdamaian atau menjaga perdamaian. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Yang B dengan C, negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Yang C, bidang kerjasama bilateral. Kerjasama di bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor dan impor. Kerjasama di bidang ekonomi maupun ekspor. Kerjasama di bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajaran. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan yaitu meliputi latihan militer bersama pengaman daerah. Yang kedua, ada kerjasama regional, yaitu adalah kejadian antar negara suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama adalah untuk memajukan dan memperkokoh ekosistem negara yang berada pada kawasan. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan dari 2 negara atau kelompok. Yang A, pengertian bangsa-bangsa. 1. Struktur organisasi. Yang A, yaitu Majelis Umum. Yang kedua, Dewan Keamanan. Yang ketiga, Dewan Ekonomi. Yang keempat, Dewan Perwakilan. Dan yang kelima, Mahkamah Internasional. PBB juga memiliki lembaga yang mengaruhi berbagai masalah, di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan. Great Trade Center Organization merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki keterangan mengatur perdagangan antar negara. International Monetary merupakan lembaga yang menjadi barisan dari sistem PBB. Organisasi of Islamic Cooperation (OIC) bersama soal terjadi peristiwa PBB laksanakan pada tahun 1969 atau tanggal 25 September 1969 ditandatangani program OKS-DU Maroko. Berikut adanya negara menjalin bersama bilateral dengan Indonesia: Afgan, Afrika, Indonesia, Swedia, Argentina, Italia, Bahman, Kenya, Belanda, dan sebagian lainnya. Sampai di sini pembahasan saya pada ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.